Di awal film, kita diperlihatkan karakter utama dari film ini, yaitu Angelito. Dia sedang bekerja di sebuah pabrik pembuatan mobil kota Madrid, Spanyol. Setelah jam kerja berakhir, Angelito pulang menuju rumahnya, yang dimana dia tinggal di lingkungan kumuh pinggiran kota Madrid. Kemudian, sesampainya di kampungnya, Angelito pergi mengambil Chico, anjing peliharaannya, yang dia titipkan kepada temannya yang bernama Gitano. Lalu mereka pun mengajak Chico bermain sebentar. Di sini Angelito melihat gedung pencakar langit yang berada di tengah kota Madrid, dan di sini pula Angel bertekad untuk mencapai kesuksesannya setinggi langit. Malam pun tiba. Scene berpindah ke sebuah klub malam, di mana Angelito bertemu seorang gadis, tapi bukan perawan, yang bernama Estrella, dan mengajak berkenalan. Terlihat Angel membuat Estrella tertawa lepas. Tapi kemudian, pacar Estrella yaitu Polly datang menghampiri karena cemburu melihat Estrella yang didekati Angel, yang akhirnya berujung perkelahian. Dan untungnya, penjaga keamanan berhasil memisahkan mereka. Keesokannya pun, saat Angel dan temannya Nando keluar dari tempat gym, Polly dan teman-temannya menghampiri Angel dan menyuruh ikut bersamanya. Awalnya Angel gak mau, karena takut diapa-apain. Tapi Polly meyakinkan tidak akan melukai Angel, karena Polly kagum terhadap Angel yang sudah berani melawannya. Tapi ternyata Polly mengajaknya untuk melakukan aksi pencurian di toko perhiasan. Tapi sebelum melakukan aksi pencurian di toko perhiasan, mereka mencuri mobil terlebih dahulu. Polly juga mengingatkan Angel kalau tidak mau ikut, keluar sekarang. Tapi Angel tetap ingin ikut, karena dia merasa mungkin dengan cara ini dia bisa mencapai kesuksesannya. Mereka pun melakukan aksi pencurian. Karena drivernya panik, polisi sudah dekat. Angel, Polly, dan satunya ini, dia ditinggal. Angel pun berinisiatif untuk memakai mobil curian tadi saja. Saat di terowongan, Angel curiga karena polisi tidak mengejarnya di belakang, dan dia mempunyai pikiran polisi akan menghadangnya di depan. Mereka pun memutuskan untuk meninggalkan mobilnya dan berlari melewati tembus-tembusan terowongan. Dan akhirnya, mereka pun lolos dari pengejaran ini. Selang beberapa hari, mereka mencoba melakukan aksi perampokan lagi. Tapi belum sempat melihat aksi perampokan, Angelito berakhir di kantor polisi. Dan hanya Angel yang ditangkap, karena wajahnya terekam jelas saat mengisi BBM mobil curian di salah satu SPBU. Polisi mencoba menasihati agar Angelito mengakui siapa saja yang terlibat. Tapi Angel tetap bungkam, dan Angel pun dijebloskan ke penjara. Di penjara Angel dihampiri Motos, di mana Motos ini sering ikut melakukan aksi pencurian bersama Polly, dan menyuruh Angel untuk menelpon pengacara yang disarankan Polly, yaitu Maria Mercedes. Untuk biaya, Polly yang akan mengurusnya. Mercedes pun menangani kasus ini, dan tak lama Angelito pun dibebaskan. Saat di luar, Polly dan kawannya menjemput Angel dengan mobil kuningnya, dan dari sinilah pertemanan mereka semakin dekat. Kemudian, untuk merayakan kebebasan Angel, Polly pun mengajak Angel liburan ke Pulau Ibiza, yang dimana Pulau Ibiza ini dikenal dunia dengan sebutan Pulau Surga. Kembali ke kota Madrid. Di sini Angel bertemu teman SMA-nya dulu, yaitu Sole. Dan Sole sangat menyukai Angel mulai zaman SMA dulu. Tapi Angel B aja sih. Tak lama,
Angel melihat Polly lagi bertengkar dengan pacarnya Estrella. Angel pun menghampiri Estrella dan melakukan basa-basi terselubung, yang akhirnya Angel mendapatkan nomor WA Estrella. Kemudian, Angel pun pulang bersama teman sekampungnya. Keesokannya, Polly dan Angel pergi ke gudang untuk menjual smartphone hasil pencurian yang lalu. Tak lama, pemilik dari bisnis penadah ini datang, yaitu Rogelio, yang ternyata dia adalah ayah dari teman sekolahnya dulu, yaitu Sole. Selain ini, dia juga memiliki bisnis rumah pelacuran dan memiliki showroom mobil dari hasil curian. Angel pun bertanya tentang Rogelio kepada Polly, dan Polly menjelaskan semua. Lalu Angel pun mendatangi Rogelio untuk berjabat tangan. Di sini terlihat Sole kagum dengan Angel karena berani berjabat tangan dengan ayahnya. Saat di luar, Polly memberitahu Angel, setiap barang curian harus menjual kepada Rogelio meskipun harganya tidak sesuai dengan keinginan. Dan mengingatkan Angel untuk tidak macam-macam terhadap Rogelio, karena dia sangat ditakuti. Selain itu, tidak ada yang berani melawan Rogelio, karena Rogelio juga memiliki koneksi yang sangat kuat. Saat ingin memasuki mobil, Polly menyuruh Angel untuk bersiap karena malam akan melakukan aksi pencurian lagi. Tapi Angel menjawab, dia tidak bisa, karena malam dia ada something yang membuat Angel tidak bisa melakukan aksi pencurian. Malam pun tiba teman-teman. Ternyata somethingnya Angel ialah bermain di hutan rimba milik Estrella. Selang beberapa hari, setelah menjelajah hutan rimba, Angel bertemu seorang pria, yang dimana pria ini adalah pegawai showroom mobil Audi. Dia dibayar Angel untuk membantu aksi pencurian mobil, yang akan dilakukan Angel dan teman sekampungnya, tanpa sepengetahuan Polly, karena menurut Angel ini adalah rencananya, dan tidak ingin berbagi dengan Polly. Malam pun tiba, Angel dan kawan-kawannya pun melakukan aksinya. Dan dia berhasil membawa 7 buah mobil mewah Audi. Kemudian, Angel langsung menjemput Estrella di rumahnya, dan mengajak Estrella jalan-jalan menggunakan mobil yang baru saja dicurinya. Di dalam mobil, Angel lagi-lagi berpetualang di hutan rimba. Udah takut sesat kah dia itu? Di sini Angel mengatakan kepada Estrella bahwa dia akan memberitahu hubungan ini kepada Polly. Estrella mengatakan tidak usah, karena Estrella tidak ingin Angel nanti terluka. Keesokan harinya, Angel dihampiri Polly saat di tempat gym. Polly sangat kesal karena tidak dibawa melakukan aksi pencurian mobil. Angel merasa terserah dia mau bawa siapa, karena ini memang rencananya. Disinilah hubungan mereka mulai hancur. Polly pun pergi dan mengingatkan Angel untuk berhati-hati karena Rogelio marah. Mobil curiannya tidak dijual kepadanya. Tak lama, kesatuan khusus menggerebek markas Angel karena mendapat perintah dari atasan yang berpangkat tinggi, yang dimana atasan itu adalah teman baik Rogelio. Tapi tidak menemukan barang bukti apapun, dan tidak ada yang ditangkap. Angel pun tahu kalau markasnya digerebek kesatuan khusus, karena ulah Rogelio yang tidak senang mengira Angel menjual mobil curiannya kepada orang lain. Dan Angel pun berencana menemui Rogelio dengan bantuan teman sekolahnya, yaitu Sole. Sole pun mengajak Angel ke rumahnya, dan Angel pun melakukan kesepakatan bersama Rogelio, yang isinya mulai sekarang dia akan bekerja kepada Rogelio. Dan Angel menjelaskan bahwa mobilnya belum dijualnya, tapi dia membutuhkan mobil itu untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya, Angel dan komplotannya melakukan aksi pencurian lagi di toko perhiasan. Dan 7 buah mobilnya digunakan untuk memblokade jalan sekitar toko, untuk membuat kemacetan agar polisi terjebak dengan kemacetan.
Malamnya, Polly menyuruh temannya mengikuti Estrella, di mana Estrella menuju kamar sebuah hotel yang ternyata Angel sudah menunggu Estrella di kamar. Lagi-lagi hutan rimba. Tapi kali ini Angel tidak menjelajah ataupun berpetualang, melainkan Angel membangun peradaban di hutan rimba tersebut. Dan akhirnya Polly tahu hubungan Angel dan Estrella. Polly pun mendatangi Angel dan untungnya keamanan hotel bisa memisahkan mereka dan berakhir di kantor polisi. Tapi Angel segera dibebaskan oleh pengacaranya, yaitu Mercedes. Di sini kita baru mengetahui bahwa Angel juga memiliki hubungan bersama Soleh. Keesokan harinya, Soleh mengajak Angel menghadiri acara ulang tahun adiknya. Di sini Angel melihat Rogelio bersama polisi yang memerintahkan penggerebekan waktu itu. Tak lama, Angel menelpon Mercedes dan mendapat kabar bahwa Polly belum dibebaskan karena tidak mempunyai uang jaminan. Angel pun menjamin Polly, tapi Angel meminta Mercedes untuk tidak memberitahu Polly kalau Angel yang menjaminnya. Tak lama, Rogelio mendatangi Angel dan memberitahu sebaiknya Angel mengganti pengacaranya, yaitu Mercedes, karena Rogelio mendapat info dari temannya bahwa Mercedes sedang disadap. Di sini juga Rogelio memberitahu Angel dia bahagia melihat senyuman anaknya Soleh dan tak ingin melihat anaknya menangis. Jadi, aku peringatkan kau Angel, jangan membuat anakku menangis. Besoknya, Angel membawa Estrella ke Pulau Ibiza untuk memberitahu kalau dia akan menikahi Soleh karena takut hidupnya akan berakhir jika tidak menikahinya. Sementara tujuan hidupnya untuk mencapai kesuksesan belum tercapai. Angel pun meminta Estrella untuk mengerti keadaannya dan ingin tetap berhubungan. Estrella pun pergi dengan sangat marah. Angelito, perempuan mana yang gak marah kalau diginiin? Jauh-jauh dibawa ke sini hanya untuk mendapat berita ini. Nah, di tembok Berlin kan sudah hutan rimbamu. Kamu sih. Nggak sengaja Angel melihat truk pengangkut uang dan mengikutinya. Dan melihat truk tersebut mengambil uang dari semua klub malam yang ada di Pulau Ibiza dan membawanya ke kota melalui kapal untuk disetorkan ke bank. Dan ini dilakukan setiap hari. Dan Angel mendapatkan celah untuk merampok truk tersebut, yaitu pas di atas kapal yang memiliki waktu 5 jam untuk menyeberang dari pulau ke kota. Tak lama Polly menelpon temannya yang bersama Angel, yang aku sampai sekarang belum tahu namanya ini siapa. Jadi aku beri aja dia nama Cellini. Polly mengajak Cellini untuk melakukan aksi dan Cellini memberitahu kalau dia sekarang nggak bisa karena sekarang lagi di Ibiza untuk melakukan aksi bersama Angel, tapi tidak memberitahu Polly secara detail tentang rencananya. Sementara polisi yang mengincar Angel mendengarkan percakapan ini dan polisi pun pergi ke Ibiza berharap bisa menangkap Angel dengan bukti yang jelas. Aksi pun dilakukan. Angel tahu kalau dia lagi diawasi polisi. Angel dan Cellini pun mencoba mengalihkan perhatian polisi agar Nando dan Motos berhasil mengambil uang di truk tersebut. Di sini dia menyarankan kaptennya untuk menangkapnya saja sekarang. Tapi kaptennya bilang, tunggu. Tahan dulu, masa kita mau nangkap dia untuk kasus pencurian jam? Polisi mengira Angel akan melakukan aksi pencurian jam. Kaptennya pun memanggil dia untuk pergi ke anjungan saja dan mengawasi dari CCTV. Nah, dia tahu nih, ada yang aneh dengan CCTV-nya karena mobilnya tidak terlihat di parkiran. Sementara dia ingat betul memarkir mobil di situ. Ternyata petugas keamanannya sudah dibayar 10.000 euro untuk memasang rekaman parkiran palsu. Polisi pun bergegas menuju parkiran. Tapi Nado dan Motos sudah berhasil kabur membawa uangnya.
Polisi pun menangkap Angel dan Cellini. Meski bukti kurang jelas, Angel tetap bisa masuk penjara, tapi tidak untuk waktu yang lama. Scene berpindah. Kitano, Nando, dan Motos dirampok dan mengetahui yang merampoknya ternyata Polly. Nando pun melaporkannya kepada Angel. Dan saat ini Nando dan kawan-kawan tidak bisa menemukan Polly karena dia sedang bersembunyi. Kemudian Angel menyuruh Mercedes untuk menelpon Polly, di mana Mercedes ini selain pengacara Angel, dia juga pengacara Polly, dan meminta Polly untuk membagi saja uang hasil rampokan kemarin, dengan alasan Angel akan bebas dan akan segera menikah. Tapi jika Polly ingin berperang, maka Angel siap melayaninya. Tapi sebetulnya niat dari Angel adalah dia ingin polisi menangkap Polly, karena Angel tahu Mercedes masih disadap polisi. Keesokan harinya, Angel sudah bebas dan sudah menikah dengan Soleh. Sekarang sedang menuju tempat untuk merayakan acara pernikahannya. Tapi di tengah jalan, dia mendapatkan pesan dan bilang kepada Soleh sedang ada masalah. Dan dia minta izin pergi sebentar dan menyuruh Soleh pergi duluan saja, karena tidak akan lama. Ternyata Angel menemui Estrella dan mengajak Estrella untuk pergi menghilang, karena Angel sangat mencintainya. Dan sampai sekarang Angel tidak bisa melupakan Estrella. Sebetulnya Estrella juga masih mencintai Angel, tapi Estrella tidak mau bila nanti Angel mati dibunuh ayah Soleh. Estrella pun menyuruh pergi Angel, dan berjanji akan tetap berhubungan dengan Angel. Main belakang maksudnya. Teman-teman, tembok Berlin sudah berhasil diruntuhkan nih. Hutan rimba terbuka lagi untuk Angel. Di sisi lain, di tempat acara pernikahannya Soleh dan Angel, Mercedes mendapat kabar kalau Polly ditangkap karena terlibat kasus pencurian di kapal feri itu. Tapi tidak dengan barang bukti uangnya, karena Polly berhasil menyembunyikan uangnya. Tak lama Angel datang, dan Mercedes memberitahu Angel kalau Polly ditangkap. Karena Angel tahu uang hasil rampokan masih disembunyikan Polly, Angel meminta Mercedes untuk membebaskan Polly. Tak butuh waktu lama, Mercedes berhasil membebaskan Polly. Tapi saat di parkiran, Polly diculik Nando, Motos, dan Gitano. 3 hari kemudian, Angel dan kawan-kawan mendatangi Polly yang sudah disekap di bagasi mobil. Dan Polly pun terpaksa memberitahu Angel di mana dia menyembunyikan uangnya. Jika tidak, dia akan merasakan panasnya api itu. Setelah mendapatkan uangnya, Angel pun bermain wahana di hutan rimba. Menurut kalian, apa penyebabnya? Angel lebih suka hutan rimba milik Estrella daripada punya Soleh. Ayo, komen di bawah nanti ya, setelah kalian menyelesaikan video ini. Oke? Lanjut ke cerita. 2 tahun kemudian, Angel sudah memiliki anak bersama Soleh. Dan sekarang lagi meresmikan bisnis legalnya, yaitu toko sport. Tapi tak lama polisi datang untuk menangkap Angel karena kasus pencucian uang. Karena Angel tidak berpengalaman dalam bidang ini, polisi pun berhasil menangkapnya. Di penjara, Angel bertemu dengan Polly. Dan mereka berbaikan karena Polly mengetahui selama ini Angel sudah banyak memberinya pinjaman melalui Mercedes. Dan sekarang Polly merasa punya hutang dan akan membayarnya dengan memberikan pekerjaan untuk Angel. Polly pun membawa Angel menemui salah satu tahanan yaitu Marcos. Dia ditangkap karena kasus kokain yang barang buktinya adalah 500 kilo. Dan Angel berencana mencuri barang bukti itu lalu memberikan kepada anak buah Marcos yang ada di luar penjara. Sábado y el domingo no hay nadie. Buenas noches. ¿Venís de Marcos? Soleh pun menerima uang imbalan dari anak buah Marcos. Dan sekarang menelpon Angel, menanyakan di mana dia akan menyimpan uang ini. Angel menyuruh memberikannya kepada Gitano. Tapi Soleh nggak mau, karena takut Gitano sedang diawasi polisi. Soleh pun berkata, "Sudah, berikan aku alamatnya. Tenang aja, aku tidak akan melukai dia jika itu yang kamu takutkan." Soleh ternyata sudah tahu selama ini
kalau Angel masih berhubungan dengan Estrella. Sesampainya di tempat Estrella, mereka pun langsung menyembunyikan uangnya. Kira akan terjadi perkelahian dulu gak tadi, jambak-jambakan, tampar-tamparan atau gimana gitu. Sekalinya kalau sudah masalah duit, laki-laki nomor 2 kayaknya. Dan mereka pun sekarang malah berteman. 1 tahun kemudian, Angel sudah bebas dan sekarang Mercedes membawa Angel menemui temannya yang berada di gedung pencakar langit agar Angel bisa melakukan pencucian uang dengan aman melalui perusahaan temannya ini. Angel pun mendengar sangat detail cara perusahaan ini melakukan pencucian uang. Setelah Angel mendengarkan sangat lama dengan seksama, bukannya Angel ikut bergabung, tapi Angel malah berencana merampok perusahaan ini karena Angel sudah tahu seluk-beluknya. Aksi pun dilakukan di sebuah hotel. Di sini terlihat nasabah yang ingin melakukan pencucian uang datang membawa uang, yang dimana rencananya nasabah ini akan membawa uangnya ke dalam kamar, lalu nasabah ini akan meninggalkan kunci kamar di meja, yang akan diambil oleh pihak perusahaan pencucian uang. Tugas Nando dan Motos adalah mengawasi. Sementara sebelum orang dari perusahaan masuk ke kamar untuk mengambil uang, Sole yang akan mengambil uang itu. Tapi polisi tahu kalau Angel merencanakan ini karena dapat informasi yang ternyata dari Mercedes. Polisi pun berencana melakukan penangkapan saat uang sudah di tangan Sole. Di sisi lain, Angel tidak tahu kalau rencananya sudah diketahui polisi dan baru tahu setelah ayah Sole memberikan informasi kepadanya. Dan ayah Sole mengingatkan Angel jika sesuatu terjadi dengan putrinya karena ulahnya, dia akan membunuh Angel. Angel pun menelpon Sole untuk membatalkan saja aksi ini karena polisi juga ada di hotel. Tapi Sole tetap ingin melanjutkannya karena uangnya sudah ada di tangannya. Angel pun bergegas menuju hotel, berharap Sole tidak akan ditangkap. Sesampainya Angel di hotel, polisi pun menangkap semuanya. Tapi barang bukti uangnya berhasil disembunyikan Sole, dan polisi tidak menemukannya. Polisi mencoba membujuk Sole agar memberitahu di mana dia menyembunyikan uangnya. Sole pun meminta izin agar bisa menelpon sebentar. Sole pun menelpon Estrella, meminta bantuan untuk mengambil uang yang ada disembunyikan di hotel, agar tidak ditemukan polisi. Karena jika polisi menemukannya, Sole dan yang lain, terutama Angel, akan mendekam sangat lama di penjara. Awalnya Estrella nggak mau dan takut, tapi demi Angel, Estrella pun melakukannya. Sole pun meminta kepada Estrella, jika kali ini Angel berhasil bebas, Sole ingin Estrella pergi bersama Angel membawa uang itu dan menghilang, dan menyarankan untuk membuang kartunya, agar tidak terlacak oleh ayahnya. Estrella pun pergi ke hotel untuk mengambil uangnya. Di saat Estrella masuk mobil dan ingin membuang kartunya, tiba-tiba Estrella pun tewas. Yang membunuhnya polisi berpangkat tinggi yang kalian tahu kalau dia adalah teman baik ayah Sole. Beberapa hari kemudian, Angel terlihat sangat sedih di sini. Kalian tahu aja kan penyebabnya. Hutan rimbanya sudah tidak ada lagi. Film pun berakhir di saat Angel menabrakkan mobilnya ke toko Longchamp. Bagaimana pendapat kalian? Kira-kira apa sih alasan Angel menabrakkan mobilnya ke toko itu?